Ya, halo, kembali lagi bersama saya Desnando. Jadi pada video kali ini kita akan belajar tentang bagaimana sih caranya mengaitkan POM yang sudah kita buat itu agar dia itu bisa menambahkan ke disk warung yang sudah kita buat sebelumnya. Jadi kalau kita mengetikkan sesuatu di dalam POM lalu kita simpan, maka datanya itu akan berubah. Jadinya di POM itu bakalan dikatakan warung barunya. Data yang kita tambahkan ini bersifat sementara, tidak permanen. Jadinya nanti ketika sudah di bagian akhir, baru kita akan buat dia itu permanen menggunakan async storage. Di video kali ini cuma untuk menambahkannya di dalam sebuah state saja. Oke, kita langsung saja ke videonya. Pada video kali ini kita akan belajar tentang bagaimana sih cara membuat fitur simpan di sini. Jadi semua data warung baru itu bisa tersimpan ketika kita menambahkan warung barunya. Nah, di sini itu saya akan styling lagi sedikit ya. Ini akan saya tambahkan sedikit border radius. Jadi kita bisa isi di modalnya yang ini. Kita bisa isi di sini border radiusnya misal 6 gitu. Nah, setelah itu dia sudah muncul border radiusnya ada 6. Kalau Anda ingin membesarkannya misalkan jadi 15 juga nggak masalah. Seperti ini hasilnya. Kemudian saya akan tambahkan sedikit margin di sini ya. Di kiri dan kanannya bisa pakai margin horizontal 10 di bagian sininya ya. Kalau di sini itu padding ya, bukan margin. Padding horizontal 10. Oke, udah lebih dekat ya ke tengah. Coba 20 seperti itu. Saya rasa 20 cukup. Tinggal kita tambah sedikit margin di sini. Ditambah warung ini, margin topnya 20. Oke. Lalu di sini kita bakalan tambahin sedikit margin bottom 10. Selanjutnya kita akan kembalikan lagi ini menjadi this.state. Tambah warung modal ini. Kita simpan. Oke, udah muncul ya. Sekarang kita akan membuat function untuk menyimpan datanya. Jadi kita akan buat function baru, misalkan saja tambah data. Di sini itu karena kita sudah memiliki sebuah array seperti ini, yang harus kita lakukan adalah kita akan nge-push data ke sini. Jadi bisa pakai caranya let data sama dengan this.state. Yang ini data ini. Jadi saya akan masukkan ke variabel terlebih dahulu. Setelah itu saya akan push data baru ke sini atau menambahkan data baru. Jadi kalau menambahkan data baru ke array bisa pakai data.push. Ini akan menambahkan data di belakang sini, artinya di akhirnya. Nah, untuk itemnya kita bisa sesuaikan dengan yang ini ya. Ini dulu kayak begitu formatnya. Lalu nama warungnya di sini agar dinamis kita bisa mengisikan dengan yang ada di state ini. Jadi bisa kita isi dengan this.state nama warung. Untuk ikonnya kita isikan dengan this.state.icon yang diseleksi .name. Warnanya juga sama this.state warna yang diseleksi .name karena kita nyimpannya di name ya. Kalau kita nggak pakai name maka dia itu bakalan kesimpan satu objek begini. Jadi kita nggak mau seperti itu. Kita barangnya di sini itu kita tetapkan jadi 0 dulu, ini juga 0 dulu. Setelah itu di sini kita bisa this.setState data agar datanya itu tersimpan di state-nya. Jadi kita itu kan tadi memindahkan datanya dari state ini ke sebuah variabel, kemudian kita akan push datanya, lalu kita akan kembalikan lagi ke state-nya agar view-nya itu terrefresh. Kita simpan dulu, tapi setelah dia set state ya, kalau sudah berhasil kita akan mengisikan yang ini itu jadi 0 lagi, atau dari yang sudah berisi nama warungnya, misalkan saja warung Pak Budi 2 gitu, kita bakalan mengubahnya kembali menjadi kosong agar dia itu nggak keisi lagi di sini. Caranya itu adalah kita melakukan callback di sini. Jadi ketika dia itu sudah mengisikan datanya, kita itu pengen this.setState seperti itu. Simpan. Kemudian yang harus kita lakukan adalah mengaitkan function yang ada ini, tambah data ini, ke tombol yang ada di sini. Nah, setelah yang ini juga ketika kita sudah menambahkan, kita harus nge-close modalnya yang tadi. Jadi kita perlu di sini tambah warung modal, jadikan false agar dia mau ke close. Kita akan kaitkan tambah data ini ke sebuah button yang ada di sini, disimpan ini. Yang ini ya, kita bakalan panggil fungsinya pakai this.tambah data
Kalau kita tambahkan sekarang, misalkan saja warung Pak Budi 2. Pemiliknya jelas-jelas Pak Budi ya. Lalu alamatnya itu Jalan ABC gitu misal. Untuk ikonnya kita coba yang ini, dan ini isinya ini deh. Warna yang merah aja biar lebih jelas ya. Kita simpan, maka dia itu udah muncul ikon keranjangnya warung Pak Budi 2, dan ini karena ini masih 0 karena dia itu belum ada barangnya, makanya dia itu 0 seperti ini yang ada di sini. Oke, tapi di sini itu kekurangannya itu kita belum menyimpan datanya. Jadi kalau kita refresh di sini, misalkan di sini itu tekan R itu, dia itu belum tersimpan gitu. Jadinya itu masih temporary, artinya sementara. Tes, misalkan saja tes 2, tes gitu misal. Nah di sini itu ketika kita itu nggak menyeleksi icon, dia itu bakalan putih seperti ini. Jadi kita akan masukkan default iconnya itu. Kita bisa isi defaultnya itu misalkan saja yang store ini ya, kayak gitu. Kemudian defaultnya satunya lagi yang ini, warnanya warna hijau misal seperti itu. Jadi kalau kita plus baru, kalau kita pilih di sini tes itu, kalau kita simpan, maka secara default itu ikonnya bakalan warna hijau begini dan memiliki icon store. Kalau kita pakai icon lain, misalkan saja pakai yang ini gitu, kita simpan, maka dia itu akan menyesuaikan juga. Jadinya kita itu nggak pengen user itu nggak pakai icon. Kemudian ini sudah, tinggal kita buat editnya terlebih dahulu, edit dan delete nya, dan terakhir kita baru buat datanya itu biar bisa permanen.